korup apa gitu. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Karena aja orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Kepala desanya Slamet Wiryono katanya tidak tahu siapa pemilik yang 3.000. Tapi ternyata nama yang terdatanya namanya adalah Joko Wiono. Joko Wiono. Jangan-jangan itu adalah Joko Widodo. Gabung sama Mulyono. Digabung sama Mulyono. Joko Widodo sama Mulyono. Jadi Joko Wiono itu pemilik yang 3.000 meter. Jadi ini indikasinya itu tanahnya tanah Jokowi, kemudian dibeli dengan APBN. Jadi disebut 1.200 meter, 12.000 meter, 1,2 hektar. Berarti 3.000 hektar itu misterius. Jangan-jangan itu sudah punyanya Jokowi, dibeli lagi oleh APBN. Ini korupsi, saudara-saudara sekalian. Gitu. Mulainya dari Permenko 120 PMK Setip 06 tahun 2022. Kereta cepat Jakarta Bandung yang ditawari oleh Jepang yang sudah punya pengalaman lebih lama dalam membangun kereta cepat dengan harga sekitar 6.000 dolar ya. Tapi beralih ke Cina dengan sekitar 7.000 dolar. Jadi lebih mahal Cina itu, bahkan bunganya lebih mahal, 20 kali lipat dari bunga Jepang. Ya, kenapa mereka bergeser dari Jepang ke Cina misalnya? Ada apa di situ? Ada transaksi apa? Jadi keanehan-keanehan kebijakan itu membuat kita juga patut bertanya. Kan kita diajarkan sebagai warga negara punya hak untuk mengungkapkan pendapat, ya, bersikap kritis. Kita bertanya pada beberapa kebijakan yang aneh. Biasanya dalam studi-studi sosiologi korupsi, kita bisa banyak baca literatur ya. Perilaku koruptif itu juga dibarengi atau secara manifest itu terlihat dari pola-pola kebijakan yang aneh. Tentunya hal-hal semacam ini selalu ada yang mengatakan bahwa ini adalah framing buruk ya. Tapi di sisi yang lain juga ini kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah catatan-catatan buruk bagi negara kita mengenai korupsi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo, dirinya kerap kali diduga menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya, atau oleh sejumlah ahli ini disebut sebagai tindakan autokratik legalisme gitu ya, kaitan dengan dugaan manipulasi pemilu. Sebetulnya dugaan ini tidak hanya terlontar dari kalangan di tingkat nasional begitu ya, tapi juga di tingkat internasional, di mana ini bisa ditunjukkan pada bulan Maret 2024 United Nations Human Rights Convention itu sempat mempertanyakan perihal dugaan intervensi yang dilakukan oleh Jokowi. Kalau itu kan luar biasa ya, bagaimana hukum dimanipulasi dengan putusan 90 yang kita bilang saja skandal Paman Usman begitu ya, yang merusak seluruh sendi-sendi negara hukum dan juga sistem politik kita. Korupsi karena dua hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena fufu-fapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi. Jadi jelas sekarang ada momentum untuk memulai investigasi terhadap kejahatan
ekonomi politik dan korupsi dari keluarga Pak Jokowi. Datanya tersedia, apalagi yang mesti ditunggu. Adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami.